Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Jejak Tanpa Pemilik. Oke, sebelum lanjut, yang pernah berjalan atau berlari dan meninggalkan jejak, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam itu, hujan baru saja reda. Kabut tipis masih menggantung di udara, menyelimuti desa kecil yang sepi di pinggiran hutan. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru diguyur hujan. Rudi mempercepat langkahnya menyusuri jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Dia baru saja pulang dari rumah Pak Lurah. Setelah menghadiri pertemuan warga, biasanya dia tidak pernah pulang selarut ini. Tapi pembahasan mengenai kasus kehilangan ternak di desa membuatnya terlambat. Ketika hendak berbelok ke jalan kecil yang mengarah ke rumahnya, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah yang masih basah ada jejak kaki. Jejak itu terlihat jelas, telapak kaki manusia, tapi tidak beralas. Yang membuat Rudi merinding adalah jejak itu tidak berawal dari manapun, hanya muncul begitu saja di tengah jalan, seolah-olah seseorang tiba-tiba turun dari udara. Dengan nafas sedikit tertahan, Rudi menelusuri jejak kaki itu. Jejak itu menuju ke arah rumahnya. Langkah-langkahnya semakin cepat, perasaan was-was menguasai dirinya. Dia yakin tidak ada seorang pun yang melewati jalan itu sebelum dirinya, apalagi tergeletak atau terlentang kaki terlanjang. Saat tiba di depan rumah, Rudi berhenti dan jejak kaki itu berakhir di teras rumahnya. Namun, tidak ada siapapun di sana. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku celana yang mengeluarkan kunci baru. Nah, dia baru saja hendak memasukkan kunci ke lubang pintu. Sesuatu membuatnya menoleh ke belakang. Di ujung jalan yang gelap berdiri sosok samar. Tingginya tidak biasa, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Sosok itu diam, tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya saja. Rudi merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Tanpa pikir panjang, dia segera masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang, dia mengintip melalui celah-celah jendela. Tapi sosok itu sudah menghilang. Malam itu, Rudi tidak bisa tidur. Bayangan jejak kaki dan sosok tinggi itu terus menghantui pikirannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi akibat kelelahan, tetapi perasaan tidak nyaman tetap menyelimutinya. Keesokan harinya, Rudi menceritakan kejadian semalam kepada beberapa warga. Wajah mereka langsung berubah pucat. Salah satu seorang tua di desa, Mbah Karto, sebut saja namanya Mbah Karto, menghela napas panjang dan berbisik, "Jejak tanpa pemilik itu pertanda buruk loh, Le. Hati-hati ya." Rudi menelan ludah dengan rasa agak was-was. "Maksudnya bagaimana ya, Mbah?" Mbah Karto menatapnya dalam. "Dulu ada seseorang yang tewas terbunuh di hutan dekat sini. Pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Konon arwahnya tidak pernah tenang. Dia mencari rumah untuk bernaung, dan dia selalu meninggalkan jejak tanpa pemilik sebelum mengambil korban berikutnya." Rudi merasa darahnya menghilang dari wajahnya. "Mbah, kalau jejaknya berhenti di depan rumah saya, artinya..." Mbah Karto hanya mengangguk pelan. Malam itu, Rudi bersiaga. Dia menyalakan lampu di seluruh rumahnya dan menyiapkan segala perlindungan yang dia tahu, dari doa hingga meletakkan garam di depan pintu. Tepat pukul 12 malam, suara langkah kaki terdengar di luar rumahnya. Perlahan, suara itu semakin dekat, semakin mendekat dan semakin jelas. Ketika Rudi memberanikan diri mengintip dari jendela, dia melihatnya lagi. Sosok tinggi itu berdiri di halaman rumahnya. Kali ini wajahnya lebih jelas, pucat, dan sangat menakutkan. Dengan mata kosong dan bibir yang bergerak seakan-akan berbicara, tapi tak ada suaranya. Dengan tangan gemetar, Rudi pun mundur selangkah demi selangkah. Saat itulah dia mendengar suara ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu perlahan menjadi lebih keras, tuk, 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 seperti itu. Ketika ketakutan itu berhenti, tiba-tiba ada suara di belakangnya. "Aku sudah di dalam."
Rudi menoleh dengan nafas tercekat atau nafas terhenti. Keesokan paginya, rumah Rudi kosong. Tidak ada jejak keberadaannya. Hanya ada jejak kaki yang keluar dari rumahnya menuju arah hutan. Sejak malam itu, orang-orang di desa sering melihat jejak kaki misterius di berbagai tempat. Tapi, tak ada yang pernah melihat Rudi lagi. Kisah ini menjadi pengingat bagi warga desa, jangan pernah mengabaikan pertanda yang tidak bisa dijelaskan. Kadang, yang tak terlihat lebih nyata daripada yang kasat mata. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian senantiasa mengetahui kalau kami sudah membuat video-video kami yang terbaru. Dan apalagi tekan tombol loncengnya biar kalian menjadi penonton pertama di video-video kami. Terima kasih.